Halo, apa kabar? Ya, aku lanjut ya. Nih ada tipe laki-laki, biasanya dia akan dapetin sasarannya. Dia akan nunjukin, dia akan ngerayu, dia akan ngajak jalan sesuka kamu, ya. Biasanya yang paling gampang inilah yang jadi sasaran empuk dia, ya. Apalagi yang, menggebu-gebu cepet banget tuh jatuh cinta. Yang begini udah deh, habis. Biasanya yang begini ini, parahnya, dia tahu tipe kayak begini biasanya akan mencak-mencak gitu. Kalau ditinggalin dia pasti akan mencak-mencak. Bukannya kitanya sadar ya, cewek ini akan mencak-mencak, misalnya nyalahin ibunya atau nyalahin cewek lainnya, si bekas pacarnya dia. Makanya ini biasanya dia ini akan pasang kuda-kuda gitu, dia nggak akan ngunjukin, dia dia akan rahasia, nggak bakal ngunjukin orang tuanya, bekas pacarnya segala macam. Tipe tanggung jawab begitu, dia nggak akan nunjukin di mana alamatnya sama sekali. Ini juga termasuk berbahaya loh. Biasanya kalau udah dapat apa aja yang dia mau, biasanya tujuannya hanya untuk tidur aja, tanpa tanpa apapun perjanjian dan tanpa kado segala macam tuh nggak ada tuh, ya. Nggak pakai acara jalan-jalan lah, kado kiri kanan nggak ada dia. Kalaupun ada modal dikit banget. Yang kayak begini biasanya yang diambil itu ya kenikmatannya si cewek ini, apalagi maaf ya, yang gampangan banget. Ini kalau udah dapet yang begini, biasanya dia akan lari, ya. Cowok ini betul-betul nggak akan nunjukin siapapun yang dia punya gitu, nggak akan. Kenapa? Lariannya lebih gampang dia. Nih, cowok kayak begini, emang masalahnya ya, dia ini nggak punya teman satu orang pun yang kayak begini. Kalaupun ada itu rahasia banget, nggak bakal deh kamu diunjukin. Kalaupun ada itu secara tiba-tiba atau secara tidak sengaja. Dia biasanya kalau kalau bawa cewek nih ya, wih, ini cewek diajak nonton, oke diajak nonton, terus disuruh jalan duluan. Kita ketemu dekat sana ya, kita ketemu dari dia. Terus kalau kita keluar mobil gitu ya, dia akan nyuruhnya kamu naik duluan ya ke lift atau segala macam gitu, ya kan? Ini kalian tipe begini, saya nggak tahu kalau tergantung budgetnya ini cowok. Kalau cowok ini kelas tinggi, ya dia nggak akan jalan ke tempat-tempat umum begitu, nggak mungkin. Ya, ini saya ngomong yang rendahan ya. Biasa dia akan, oke lah kita pergi ke bioskop ke tempat-tempat umum, tapi kamu nggak jalan berdua. Tahu-tahu ketemu di tempat tujuan di dalamnya gitu loh. Ketemunya, oh dekat itu tuh di bar situ atau di dekat itu kan ada tempat pembelian karcis segala macam. Kamu tanggungnya di situ ya. Biar saya parkir duluan. Padahal mah dia nggak parkir duluan, cuma dia nggak berani aja jalan sama kamu. Makanya saya bilang tipe gini nggak bertanggung jawab. Kenapa? Karena kalau terjadi apa-apa, dia nggak akan tanggung jawab, ya. Tipe gini berbeda banget sama tipe-tipe cowok yang mau ngambil hak dari kamu. Sampai anak kamu pun walaupun kamu sama dia nggak berhubungan lama, tetap diakuin. Ini kita bicaranya di topik nanti ya. Ini tipe cowok yang aku bilang ini posesif. Lain lagi nih sama ini, berbeda sekali. Tipe yang enggak bertanggung jawab sama tipe posesif itu berbeda sekali 180 derajat. Jadi aku nggak bahasnya sekarang ya. Nih, dia dia kalau kita minta bantuan ya, kalau belum dapat apa yang dia mau, misalnya kita uh, bisa nggak sih tolongin aku? Soalnya dia beli kado pun jarang banget, beli makanan apa segala macam, ya ada kadarnya ya kan. Nah, biasanya yang begini, dia akan takut kalau kamu mintain bantuan. Misalnya, ya benerin ini, benerin itu. Tuh nggak mungkin deh tuh. Benerin motornya atau mobilnya pun yang rusak juga, dia lebih baik nggak mau kelihatan orang. Dia lebih baik benerinnya pada saat enggak sama kamu. Ngerti nggak? Dia nggak mau kartunya pun kelihatan. Namanya, nama aslinya di kartunya pun gitu loh. Kadang-kadang dia pakai kartu itu, kartu bank atau segala macam itu punya teman atau punya koleganya. Kenapa? Karena dia gak mau tanggung jawab dalam segala hal apapun. Pokoknya istilahnya dibilang masker, the man with the mask.
Dan yang paling nyebelin, suka megang. Dia megangnya nggak di depan umum, seperti tadi ku bilang, nggak mungkin. Nggak mungkin. Walaupun orang itu gatal sekalipun, dia nggak akan berani megang kamu di muka umum ya. Walaupun itu nggak ada orang lain saya ngeliat. Tapi begitu kamu misalnya dalam bioskop atau dalam tempat-tempat tersembunyi, spa atau segala macam, udah habis kamu. Makanya hindari tempat yang intim seperti itu. Kalau bisa pergi ke tempat semacam bowling, karena bowling itu kan banyak orang, ya kan. Kalau bioskop kan gelap, ya kan, berdua-duaan segala macam. Jadi cari tempat sesuatu yang banyak orang, gitu loh. Terus, kalaupun kamu mau jajan, kamu pegang dan perhatikan terus itu minuman. Karena tipe kayak begini tidak bertanggung jawab seperti ini ya. Orang seperti ini istilahnya sontoloyo. Takutnya kamu dipakein obat atau segala macam, kita kan nggak tahu kan. Perempuan aja sama perempuannya aja jahat banget loh, apalagi laki-laki yang pingin mendapatkan sesuatu dari kamu. Jadi ya pegang terus, kalau bisa ditutup pakai tangan gitu loh. Jadi bagian buat minumnya kamu tekap beginilah. Benar-benar tipe-tipe kayak gini. Begitu kamu udah agak sedikit pusing, dibawa aja. Ya kan? Karena dia tipe kayak begini udah mempersiapkan kapan aja ada kesempatan langsung diambil. Kalaupun tipe ini ya, dia ini tidak mendapatkan tubuh kamu, dia bisa aja dapatin surat kamu, data kamu, misalnya, saya kelupaan bawa duit, bisa. Atau, nggak apa-apa, saya ada bayaran segala macam. Bisa juga kalau kamunya udah memang jatuh cinta banget sama dia, malahan udah kamunya ngebayarin segala macam. Juga bisa aja dianya mencuri loh kalau kamunya lengah. Iya, banyak cowok sekarang itu mencuri. Ini saya ngomong pelan-pelan karena kan udah malam. Di sini walaupun kita di rumah sendiri, tapi kita harus jaga itu jangan sampai berisik. Berbeda ya sama di Indo. Di sini emang nggak boleh berisik. Dan saya tuh orangnya suka sekali yang zen itu ya, maka saya ngomong pelan-pelan. Oke. Solusinya gimana? Bawa teman. Bilang, aduh kalau sendiri nggak bisa. Atau gini, waktu kamu lagi mau, misalnya waktu kamu nih baru keluar nih, kamu telepon teman kamu, sebelumnya ya, kamu janjian sama teman cewek kamu, pura-pura kalian nggak sengaja berpapasan gitu. Jadi kamu bisa nggak sengaja itu, teman kamu itu di belakang. Misalnya kamu di bioskop ya, teman kamu nih berdua nih, dia juga beli tiket gitu. Jadi dia itu di belakang teman kamu. Jadi ini cowok ini nggak ngapa-ngapain kamu lah gitu. Misalnya kamu bisa aja teman kamu ngelemparin makanan atau kacang supaya itu cowok, kalau tuh cowok mulai grepe-grepe lah segala macam, ngerti nggak? Bisa aja. Jadi begitu caranya. Selalu ajak temen. Kamu jangan bilang sama dia, kita ngajak temen. Jangan, udah pasti dia nggak mau dong. Pasti nggak mau. Jadi yang harus kamu bilang, lu nanti datang ketemu sana, gue kesini, diam aja, kamu jangan bagi tahu dia. Begitu kamu udah sampai, teman kamu juga sampai, pura-pura lah kalian berpapasan dan ketemu gitu, pura-pura terkejut. Oh ya gini, kalian sering bagi tahu, gue di bangku nomor 18, teman kamu di belakangnya, nggak jauh-jauhan lah, tapi jangan sampai nih cowok tahu. Jadi kalau terjadi apa-apa, dia tuh nggak ngelemparin ke kepalanya tuh si laki-laki, ngerti nggak? Begitu. Dengan begitu, itu cowok itu juga merasa terganggu dong. Ini apaan sih? Pokoknya kalau dianya itu ngelemparin terus tuh cowok juga kan nggak enak kan. Jadi, udah deh pulang yuk. Dia akan kesel. Makanya, itu cowok itu tipe kayak gitu grepe-grepenya tuh pasti. Karena itu yang dia cari. Ya kan? Hati-hati. Pokoknya bawa teman. Oke deh, good luck.